Fakta abad kekosongan atau kerajaan kuno sudah diungkapkan oleh Dr. Vegapunk dan saat ini perang masih terjadi. Sejak saat itu, bagaimana detailnya mari kita bahas pada One Piece Chapter 1115. Let's go! Halo, apa kabar nakama? Semoga pada minggu ini kalian dalam keadaan baik-baik saja. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, bantu Mimin like videonya dulu ya. Dan bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu dong. So, stay tune dan tonton videonya sampai habis. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut. And let's go! Chapter 1115 diberikan judul Fragmen Benua. Ziarah pengganti panen emas anak Ogre Yamato. Dapatkan bento dari Hiyori dan Otoko. Di sini kita melihat Yamato tersenyum melihat bagaimana Hiyori dan Otoko menyiapkan bento untuk perjalanannya mengelilingi Wano Kuni. Chapter dimulai. Kita dapat melihat lebih banyak reaksi tentang kata-kata Vegapunk di seluruh dunia. Ditunjukkan di Wano Kuni berkibar bendera topi jerami di depan kastil. Orang-orang mendengarkan pesan Vegapunk dengan denden musi Orochi yang lama. Kita bisa melihat Momonosuke, Kinemon, Otama, dan Shinobu sedang makan dango. Momonosuke pun berkata, "Jadi Joy Boy adalah seorang bajak laut seperti Luffy?" Kinemon pun menanggapinya, "Kamu tahu nama itu, tuanku?" Namun Momonosuke tidak menjawabnya dan Shin pun berpindah ke penjara pangkalan marinir G4. Kita melihat Demaro, Black, dan krunya juga mendengarkan pesan dari Vegapunk. Mereka semua sekarang bercosplay sebagai bajak laut Kid, yang sebelumnya mereka menyamar sebagai Luffy dan anggota topi jerami. Anggota dari Demaro, siapa yang lebih kuat? Joy Boy atau Kapten Kid kita? Demaro pun menjawabnya, tidak adil membandingkan karena Joy Boy sudah mati. Kemudian siaran Vegapunk berlanjut selagi kita melihat Luffy, Dory, dan Brogy masih lari dari Warkuri. Vegapunk, untuk menjelaskan mengapa Joy Boys disebut bajak laut, pertama-tama saya harus berbicara tentang abad kekosongan. Saya hanya membaca sebagian kecil dari Poneglyph, tapi Poneglyph adalah rekaman pertempuran besar-besaran yang terjadi selama abad kekosongan. Musuh Joy Boy adalah pemerintah dunia saat ini. Kemudian Warkuri meresponnya dan berteriak, "Vegapunk!" Shin pun beralih ke laboratorium. Kita melihat Mars berjalan melalui koridor dan menggunakan haki penakluk. Saat dia berjalan, panel yang didukung pun sangat keren. Setelah dia melangkah meninggalkan laboratorium, banyak denden musi yang jatuh pingsan ke tanah. Kemudian Vegapunk melanjutkan perkataannya. Tepatnya, musuh Joy Boy adalah tentara aliansi dari 20 negara yang kemudian menjadi pemerintah dunia. Dengan kata lain, Joy Boy dan kelompoknya begitu kuat sehingga diperlukan kekuatan seperti itu untuk melawannya. Saat Vegapunk mengatakan ini, kita dapat melihat panel di mana Joy Boy menggunakan wujud Nika yang terlihat seperti Luffy pada saat Gear 5 bertarung melawan banyak raja. Sayangnya, semuanya hanyalah siluet. Vegapunk melanjutkan perkataannya. Karena saya tidak memiliki informasi tentang apa yang memicu pertempuran itu, saya akan menggambarkan sebagian sebagai benturan dua jenis ideologi dan tidak ada pihak yang dapat didefinisikan sebagai baik ataupun jahat. Chapter pun beralih ke Zou. Kita dapat melihat bahwa beberapa Ming seperti Carrot yang mengenakan pakaian baru dan Wanda yang mengenakan pakaian baru juga seorang maskuter sedang mendengarkan pesan dari Vegapunk.
dan Zo juga mendengarkannya. Vegapunk. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, negara tempat lahirnya Joy Boy adalah suatu yang tidak akan Anda percayai yang ada 900 tahun yang lalu. Senjata-senjata yang ada pada abad peperangan itu nampaknya merupakan kerajinan tangan yang tidak dapat diciptakan kembali dengan teknologi masa kini. Dan itu bahkan termasuk aku, si jenius. Scene beralih ke bajak laut Foxy. Mereka mendengarkan Vegapunk di perahu kecil yang lusuh. Sebagian besar kru sudah tiada, karena yang kita lihat hanyalah Foxy. Sekarang berkumis dan berjanggut. Ports dan Hamburg semuanya punya beberapa perban dan luka. Foxy berkata, "Apa yang dia bicarakan? Kepala kacang itu." Ports, "Oh bos, ngomong-ngomong aku kelaparan." Vegapunk melanjutkan perkataannya, dan dari situlah asal mula masalah kita. Scene pun beralih ke Pulau Egghead. Edison meminta Stussy untuk melarikan diri. Dia tidak perlu lagi peduli dengan penghalang karena tidak ada gunanya melawan 5 Gorosei. Dipotong ke grup Nami. Nami mengatakan mereka harus bergegas karena kapal perang marinir berkumpul di sekitar kapal Elbaf. Kita juga bisa melihat Zoro dan Jinbe hampir mencapai kapal. Berpindah ke Stussy. Dia berbicara dengan kaku dengan sangat sedih. "Stussy, aku tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang setelah Stella tiada, aku kehilangan tujuan hidupku." Kemudian ditunjukkan Nusjuro melepaskan diri dari raksasa dan menyerang Bonnie. Tapi Franky menariknya keluar untuk menghindari serangan itu. Serangan Nusjuro dengan mudah memotong kepala boneka dari kapal bajak laut Elbaf. Nusjuro berkata, "Kamu terlalu banyak bicara, Vegapunk. Semua tanda-tanda kehidupan yang menjengkelkan ini." Kemudian Nusjuro melompat ke udara, dan dalam chapter ganda yang epik, dia memotong saluran awan di bawah Punk Record menjadi 2, membebaskan semua agen Sarapin dan Cyberpool. Dalam prosesnya semua jatuh ke bawah Egghead. Pembicaraan Vegapunk pun berlanjut. Abad kekosongan telah berakhir dengan kekalahan Joy Boy. Namun pertempuran itu meninggalkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada dunia kita. Pergi dari pulau ke pulau, itulah dunia kita saat ini. Karena sulitnya berlayar, sebagian besar penduduk kita hanya memiliki akses terhadap budaya mereka sendiri. Kita ditunjukkan lebih banyak reaksi random. Beberapa orang mengatakan tentu saja laut itu berbahaya. Di sini kita juga dapat melihat desa Shimotsuki Koshiro. Koshiro mendengarkan Vegapunk saat anak-anak berlatih. "Vegapunk, ini adalah akal sehat kami. Tapi ini tidak berlaku untuk dunia yang ada 1000 tahun yang lalu. Kita dapat berasumsi bahwa dunia kita dulunya memiliki beberapa benua. Namun perubahan iklim yang dahsyat yang terjadi pada abad kekosongan menenggelamkan seluruh dunia. Ketinggian air laut setinggi 200 meter. Pulau-pulau yang kita tinggali saat ini hanyalah pecahan dari benua-benua yang dulu ada. Dunia 1000 tahun yang lalu kini tenggelam ke kedalaman air dan tidak dapat ditemukan dimanapun." Saat Vegapunk berbicara, kita dapat melihat chapter ganda epik yang lainnya yang menunjukkan reruntuhan kota di bagian bawah laut. Kemudian kami melihat lebih banyak reaksi di seluruh dunia seperti tentara revolusioner, Dragon, Sabo, Ivankov, di kerajaan Kamabaka atau Nojiko, dan Genzo di desa Kokoyashi. Genzo berkata, "Nojiko, kamu mau kemana?" Nojiko menjawabnya, "Katakan padaku apa yang dia katakan nanti. Aku akan memeriksa peternakan ikan." Kemudian di kerajaan Sakura, Dalton dan Kureha mendengarkan pesan Vegapunk dengan beberapa warga. Kureha berkata, "Hehehe, seperti masih banyak hal menarik di dunia ini." Kami juga bisa melihat Miss Golden Week atau Vivi, Miss Merry Christmas, dan Miss Valentine di pulau tempat New Spider Cafe berada.
Orang-orang di pulau itu melihat sebuah gunung dan berkata bahwa mereka tidak percaya. Gunung itu tingginya lebih dari 200 meter di masa lalu. Mereka juga mengatakan bahwa pasti banyak orang yang meninggal karena naiknya air laut. Pesan Vegapunk pun berlanjut. Ketika saya mendeteksi kenaikan permukaan laut di seluruh dunia beberapa hari yang lalu, saya mencapai kesimpulan mengapa permukaan laut naik pada abad itu. Masuk akal jika kita berasumsi bahwa bencana seperti itu biasanya disebabkan oleh bencana alam. Tetapi setelah penelitian, saya dapat mengatakan bahwa tidak mungkin perubahan sebanyak itu dapat terjadi hanya dalam waktu 100 tahun. Saya menyimpulkan bahwa bencana itu sebenarnya buatan manusia. Kami bisa melihat wajah Mars, Saturnus, dan Merkuri sementara Vegapunk mengucapkan kata-kata terakhir itu. Vegapunk, senjata kuno yang menenggelamkan dunia 800 tahun yang lalu masih ada sampai sekarang. Dan mereka menunggu hari di mana mereka akan digunakan kembali. Chapter berpindah ke Marigose. Di halaman terakhir kita ditunjukkan Im Sama masih dalam bayangan, berada di ruang bunga, bermain dengan kupu-kupunya, dan ditutup dengan close up dari siluet wajah Im Sama. Sementara Vegapunk berbicara. Dengan kata lain, perang besar yang terjadi selama abad kekosongan belum berakhir. Dan sekian untuk review chapter 1115 kali ini. Dan menurut kalian, senjata kuno apa yang akan dipakai oleh Im Sama dan Luffy untuk peperangan yang terakhir kali ini? Tulis komentar kalian di bawah. Kita tunggu. Terima kasih. Salam Nobar Anime.